Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia Fadli Saragi dengan NIM 210306112 dari kelas PTNA Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme air. Soal yang pertama yaitu menjelaskan tentang 3 sistem kompensasi di dalam tubuh. Yang pertama yaitu sistem dapur darah. Sistem dapur darah adalah campuran dari asam lemak dan basa konjugasinya yang berfungsi yaitu mengatur pH darah agar dalam keadaan tetap atau normal yaitu 7,4 dan diperlukan perbandingan 20:1 antara dapur asam bikarbonat dan garam bikarbonat untuk bisa menstabilkan pH. Kemudian yang kedua yaitu ada sistem respirasi. Sistem respirasi atau sistem pernapasan yaitu proses pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli yang melibatkan yaitu transportasi O2 dari alveoli menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Yang kedua yaitu transportasi CO2 dari jaringan-jaringan tubuh kembali lagi ke alveoli. Kemudian sistem yang ketiga yaitu sistem ekskresi melalui ginjal, yaitu mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. 2 yaitu sekresi ion H+ di tubulus distal ditukar dengan Na+. 3 yaitu membentuk amonia di tubulus distal menggantikan Na yang telah dipakai. Kemudian yaitu nomor 2, menjelaskan proses metabolisme pada tubuh ternak. Air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia H2O yang berfungsi untuk penyusun jaringan pada hewan dan tumbuhan, di mana air dibedakan menjadi 2 yaitu intraseluler dan ekstraseluler, di mana intraseluler hampir 50% dari bobot tubuh termasuk ternak, sedangkan ekstraseluler berada di luar sel seperti urin. Fungsi air juga sebagai yang pertama yaitu sebagai katalisator, di mana untuk menghilangkan sebagian besar panas yang ada di dalam tubuh. Kemudian yaitu sebagai pembantu proses pencernaan, seperti pada pembentukan enzim yang dihidrolisis, yaitu sukrosa. Air sebagai pelumas bagi tulang, di mana untuk mengurangi gesekan antar tulang. Kemudian yaitu air membantu proses pertukaran gas dalam pernapasan dengan cara menjaga kelembaban alveoli pada paru-paru. Kemudian yaitu air sebagai pengangkut bahan zat makanan ke dalam sel ataupun sebaliknya yaitu keluar sel. 3 yaitu jelaskan asal sumber air pada tubuh ternak. Yang pertama yaitu air pada ternak berasal dari air minum dengan cara memberikan minum pada ternak dengan cara sehari apabila ternak merasa kehausan. Kedua yaitu air yang terkandung pada makanan, di mana air yang mengandung pada makanan atau konsentrat. Yang ketiga yaitu air metabolik yang terdapat pada hasil dari oksidasi makanan dari molekul kompleks di dalam tubuh. Kemudian yaitu nomor 4, jelaskan cara menghitung air metabolik, yaitu bila suatu ransum mengandung 10% protein dan 20%. Kemudian nomor 4 yaitu contoh perhitungan air metabolik, yaitu zat-zat makanan. Contohnya yaitu karbohidrat. Karbohidrat memiliki air metabolik dari hasil oksidasi sebanyak 60 gram. Kemudian rata-rata kalorinya adalah 400 kilokalori. Kemudian air metabolisme per 100 kilokalori energi metabolis yaitu sebanyak 15,0. Kemudian untuk protein yaitu air metaboliknya sebanyak 42 gram. Rata-rata kalorinya yaitu 400 kilokalori. Kemudian air metabolisme per 100 kilokalori yaitu 10,5. Kemudian untuk yang lemak, air metabolisme yaitu sebanyak 100 gram. Rata-rata kalorinya 900 kilokalori. Kemudian air metabolisme per 100 kilokalori yaitu sebanyak 11,1. Kemudian yaitu air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein kali 4
sama dengan 40 kilokalori. Kemudian yaitu 20 gram lemak kali 9 yaitu 180 kilokalori. Kemudian untuk 55 gram karbohidrat dikalikan 180 ditambah 40 yaitu 220 per 220 tadi dikalikan yaitu per 440 kilokalori. Jadi yaitu 40 kilokalori menghasilkan 40 kali 0,15 kilokalori yaitu 4,2 gram air metabolisme. Kemudian yaitu 180 kilokalori menghasilkan 180 kali 0,111 kilokalori yaitu sama dengan 19,98 gram air metabolik. Kemudian yaitu untuk 220 kilokalori menghasilkan 220 kali 0,150 kilokalori sama dengan 33 gram air metabolik. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 5, faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Yang pertama yaitu hilangnya air melalui kulit atau pada mamalia, yaitu melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh, di mana jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas tubuh kita dan temperatur lingkungan. Kemudian yaitu hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor pakan yang kadar protein dan mineralnya yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui urin. Di samping itu, peningkatan mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan demam pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang akan menjadi racun bagi urin. Untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Kemudian selanjutnya yaitu hilangnya air melalui proses pernapasan. Hampir 40% terjadi pada unggas. Kemudian yaitu saluran pencernaan. Bentuk pakan dan susunan pakan memiliki pengaruh. Contoh pakan yang sifatnya pencahar yang menyebabkan air banyak keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Sekian dari yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya mohon maaf.